Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. Terima kasih panitia, keluarga besar, pemerintah Kabupaten Yahukimo, TNI Polri dan masyarakat PGGJ untuk mengundang kami hadir dan untuk kesempatan ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh Nasional yaitu Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Izinkan saya membacakan di sini. Lukas pasal 2 ayat 14. Kamulah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Raja, kelahiran penyelamat manusia, kelahiran Sang Mesias, kelahiran Isa Al-Masih adalah menggenapi perjanjian lama yang kita lihat di sana dalam Mika pasal 1 ayat 5 dan Mika pasal 5 ayat 1 seterusnya itu berbicara tentang bagaimana suatu saat akan raja itu akan lahir di kota Daud. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dari manusia ke manusia yang dalam dunia ini tidak pernah ada yang sudah merencanakan ditulis dalam satu catatan atau satu buku. Termasuk yang bicara hari ini, saya punya mama orang Yali dan bapak orang Walak. Ada dua suku yang mereka jadi satu, lalu saya lahir hari ini. Tetapi waktu itu tidak pernah ada catatan di dalam buku bahwa Dorman akan lahir, nanti perempuan Yali akan datang, perempuan laki-laki Walak akan datang, ketemunya di sini, lahirnya di sini, tidak ada. Atau Bapak Ibu ada? Bapak Ibu apalagi, saya tidak ada. Tidak ada. Di dalam dunia ini, siapa saja tidak ada tertulis tentang kelahiran. Namanya Mesias, Raja Damai, Raja Penyelamat yang pernah ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu namanya Kristus Yesus yang kita rayakan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kelahiran ini adalah bukan sekedar dimiliki oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen merayakan di mana-mana, tetapi sebenarnya keselamatan yang Tuhan kasih adalah untuk keselamatan universal. Apakah kamu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, atau mungkin tidak punya agama, dia lahir untuk kita semua. Dia datang untuk kita semua. Dia menyelamatkan untuk kita semua. Kenapa? Karena hanya dia yang memikirkan di dalam Yesus Kristus. Dia pikirkan tentang keselamatan umat manusia, tetapi karena dia tidak bisa meraba manusia, supaya dia menjelma menjadi manusia, supaya manusia bisa melihat manusia, menjelma menjadi manusia supaya manusia bisa melihat manusia, menjelma menjadi manusia supaya manusia bisa merasakan penderitaannya, dan orang bisa percaya. Dan kelahiran dia, dan dia besar, dia melakukan 3,5 tahun dalam dunia ini, naik ke surga, sudah disaksikan oleh 500 orang lebih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu hari ini saudara percaya bahwa yang lahir yang kita rayakan hari ini adalah Juru Selamat. Berbahagialah Anda karena benar bahwa Dia Allah yang benar. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dia bilang harus datang kepadaku. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana katakan tertulis, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia datang dari sana. Dia datang dari sana dan dia bilang, aku tahu tempatnya, mari yang kamu tidak tahu ikut aku.
Percaya kepadaku supaya aku bawa kamu ke surga. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus, karena itu dia datang memberi keselamatan, dia datang untuk memberi kebenaran, dia datang untuk memberi kehidupan. Dan nilai itu mahal. Keselamatan yang diberikan itu nilai mahal. Tidak dapat beli dengan uang, tidak dapat beli dengan kekayaan, tidak dapat beli dengan babi, tidak dapat beli dengan apapun. Karena keselamatan yang sangat mahal itu dia berikan dengan cuma-cuma. Saya pikir dunia ini tidak ada harga yang gratis, tidak ada. Mungkin barang yang paling murah apa ya? Gula-gula barangkali. Saya mau tanya, beli gula-gula saja. Gula-gula mahal, Bapak. Oh ya, gula-gula mahal. Terima kasih. Beli gula-gula saja harus bayar. Semua orang dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Semua yang kita pakai, makan pun tidak ada yang gratis. Pakaian pun tidak ada yang gratis. Semuanya adalah bayar, 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 dan bayar. Semua orang suka cita hanya karena bayar dan bayar sana dan bayar sini. Hanya satu nilai yang tidak bayar. Diberikannya cuma-cuma. Yaitu keselamatan, nilai yang paling termahal itu kepada umat manusia. Dan itu yang dipikirkan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena berkat itu berkat universal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Natal itu adalah Natal universal. Saya satu kali pernah ke Yerusalem dan bolak-balik barangkali. Dan dalam bulan Desember saya dengan ibu kami menuju ke Yerusalem. Kami sempat singgah di Dubai atau di Bahrain, itu di mana kota Arab Saudi punya ibu kota. Waktu kami ke sana, daerah-daerah Timur Tengah itu setiap tanggal 1 Desember masuk sampai dengan tanggal 31 itu adalah semua di toko-toko itu mereka putar itu kaset lagu-lagu Natal. Kemudian ada pohon Natal, ada jual juga pohon Natal, kemudian ada lili Natal, kemudian ada lampu-lampu Natal, semua. Padahal mereka bukan agama Kristen. Bapak Ibu sekalian, mereka bukan agama Kristen. Mereka tidak ada agama Kristen di sana. Di sana mayoritas Muslim. Setiap Natal mereka jual itu kaset Natal, lampu Natal, pohon Natal. Dan saya rasa mereka luar biasa. Keakraban mereka luar biasa. Keyakinan itu karena mereka rasa bahwa Kristus yang datang di Bethlehem lahir 2000 tahun yang lalu itu berkat universal. Itu bukan hanya berkat orang Yahudi, bukan hanya berkat orang-orang percaya, bukan hanya berkat kepada siapa saja, tapi mereka merasa bahwa semua itu berkat universal. Makanya orang Arab Saudi mereka bisa merayakannya dengan ada jual itu pohon Natal dan kaset Natal. Tapi saya lihat Indonesia ini luar biasa. Saya rasa bangsa ini sedikit ada kelainan. Karena orang ibadah juga kau tutup gereja. Orang ibadah juga kau larang-larang untuk orang beribadah. Mau Natal juga untuk larang-larang. Pergi belajar di Arab Saudi sana supaya bertobat. Itu karena orang sudah mengerti bahwa Kristus itu bukan hanya orang-orang Kristen punya. Kristus itu berkat universal. Dunia sudah mengerti. Era globalisasi mereka sudah mengerti. Hari ini Hamas dengan Israel mereka perang luar biasa. Ada negara-negara Arab, tolong bantu di sini. Mereka tahu, maaf kami tidak bisa bantu karena berkat universal ada di situ. Kami diselamatkan suatu saat ya berkat ada di situ. Orang tahu firman Tuhan. Dunia sedang deklarasikan bahwa keselamatan yang dibuat oleh Kristus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu bukan main-main. Dia adalah raja segala raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kelahiran Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Kelahiran Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Kelahiran Yesus juga mengajarkan tentang kesatuan. Yohanes pasal 17 ayat 21 kalau kita baca di sana, dia katakan, aku berdoa supaya mereka bersatu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, singkat saja ada 3 poin yang sangat penting. Saya mau ingin bicara apa itu Natal. Apalagi ini panitia sudah kerja keras luar biasa. Saya rasa bahwa saya biasa kerja marah-marah begini, jadi saya sudah bayangkan ini pekerjaan yang tidak gampang, ya. Kerja tendang,
persiapan, kerja panggung, pohon Natal, biaya yang banyak keluar, segala macam. Hari ini saya mau ingin bicara tentang, karena sudah kerja keras, karena kita rayakan hari ini, ada 3 bagian yang sangat penting saya mau bicara. Yang pertama adalah apa itu perayaan Natal. Yang kedua saya akan bicara apa itu arti Natal. Yang ketiga saya akan bicara apa itu makna Natal. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah perayaan Natal. Satu kali saya pergi ke kampung karena Natal tahun yang lalu. Kemudian di jemaat di kampung di situ itu mereka sudah Natal, pemuda sudah, kami ibu sudah, sekolah minggu sudah, dan semua sudah, hanya sekarang tinggal tunggu Natal jemaat. Kebetulan anak-anak sekolah minggu yang baru bikin Natal, hari itu saya tiba di sana. Saya ketemu ayah saya, kemudian kami duduk karena dia baru pulang dari Natal sekolah minggu. Saya tanya sama dia begini, saya bilang, Bapak, kira-kira Natal-Natal yang kamu lakukan, komisi-komisi yang di jemaat ini, menurut Bapak yang bagus sekali itu yang mana? Dia bilang, anak, Natal sekolah minggu yang paling terbaik daripada kaum ibu, kaum bapak dan pemuda. Rupanya Natal sekolah minggu ini, ketua-ketua koordinatornya, guru sekolah minggunya, semua mereka bilang Natal ini untuk demi anak-anak. Ketua sekolah minggu siapkan babi 1 ekor, kemudian guru-guru semua 1 ekor sampai kumpul 7 ekor. Lalu Natal sekolah minggu, tapi mereka semua makan uang. Sedangkan Natal kaum ibu, Natal kaum bapak, dan Natal pemuda karena mereka masak ayam kulkas. Karena itu Bapak bilang, dalam tahun ini Natal yang paling istimewa itu sekolah minggu. Yang lain itu dia tidak hitung. Mengapa? Karena Bapak punya pandangan, dia rasa bahwa kalau bicara Natal itu ukurannya makan. Dan itu bagian dari perayaan. Dan itu tidak salah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu perayaan. Ada cerita hal-hal yang seperti itu. Perayaan dulu begini, perayaan hari ini seperti ini, itu perayaan. Dalam perayaan kita banyak sekali lakukan. Ada berubah di rumah. Di rumah juga sudah mulai cat baru, kemudian ada pohon Natal. Pohon Natal mahal juga kita beli, padahal motor kredit di bank belum selesai. Pohon Natal yang penting masuk dulu. Kue Natalnya masuk dulu, yang kredit motor tunggu dulu. Ini kan suasana Natal, tidak apa-apa. Itu kan perayaan, karena sukacita ada utang juga, tidak apa-apa. Yang penting kue Natal masuk, pohon Natal masuk, rumah cat, segala macam. Natal ini nyanyikan lagu-lagu rohani semua. Bikin kue sampai pagi. Itu namanya perayaan Natal. Panitia Natal sibuknya luar biasa, kita lakukan itu. Semua itu bagian dari rayakan. Rayakan. Kristus rayakan. Tidak ada masalah. Waktu, tenaga, semua ada di situ. Jadi hari ini saya mau sampaikan bagian yang pertama ini adalah orang yang setia dengan Tuhan juga, orang yang betul mengenal Tuhan juga, orang yang tidak mengenal Tuhan juga, termasuk iblis pun biasanya ada di dalam perayaan Natal. Dia juga ambil bagian di dalam perayaan Natal. Karena dalam perayaan Natal itu tidak ada sesuatu yang paling agak iblis tidak bisa gelisah dengan di situ. Dia bisa kompromi semua. Karena bagian dari perayaan Natal. Yang penting Natal. Natal. Dan apalagi kalau umpamanya ada orang-orang yang saya tidak tahu Pak Bupati sudah buka open house atau tidak, tapi banyak orang Natal hari ini banyak bikin open house, kemudian orang datang, Bapak selamat Natal, makan kue selesai keluar terus pindah lagi selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal dan lain-lain. Saya sejak jadi hamba Tuhan sampai hari ini, saya tidak bikin kue Natal di rumah. Kalau orang datang di rumah, maaf, saya pasti akan kasih teh biasa saja. Saya mau bikin, tetapi tidak ada ayat yang saya cari-cari Alkitab. Kejadian sampai Wahyu, setiap Natal itu kamu harus bikin kue baru taruh, harus taruh seperti ini. Tidak ada. Kalau memang Alkitab tidak ada, kenapa saya harus lakukan? Tapi tidak apa-apa, perayaan itu penting. Orang Kristen puas dengan perayaan Natal. Orang Kristen sukses karena perayaan Natal. Orang Kristen bangga dengan perayaan Natal. Setelah itu tutup buku. Kemudian kalender baru yang terbuka.
bulan baru yang terbuka, program baru yang terbuka. Kita lupakan. Oke, itu baik. Itu namanya perayaan. Jadi kalau namanya Natal, itu orang Kristen standarnya hanya sampai di situ selesai. Semua orang kabupaten berkatanya. Bagaimana? Natal Korbriabri dengan masyarakat sudah selesai. Ya, itu saja, sudah selesai. Hari ini mereka akan tanya, bagaimana waktu kita makan? Ada bakar batu tidak? Makanannya bagaimana? Tahun lalu masak begini, tahun ini masak begini. Jadi orang biasanya hanya sekedar itu. Hanya perayaan dan perayaan. Bagian yang kedua. Sekarang kita mulai naik lagi lihat. Perayaan itu ibarat seperti orang yang masih TK. Masih sekolah di SD. Tapi coba mari sedikit mengerti tentang Natal, naik sedikit kelas. Ya, SMP. Yaitu arti Natal. Arti Natal adalah hal memberi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Timur yang datang bawa mur kemenyan yang mereka bawa untuk persembahkan kepada Kristus waktu lahir di Bethlehem itu, mereka dalam perjalanan sekitar 5.000 kilometer. Coba bayangkan, 5.000 kilometer dari perjalanan tempat mereka naik unta sampai dengan mereka datang ke menyembah Dia. Satu hal yang kunci dalam firman Tuhan di sini, mereka tidak datang untuk begitu tiba di Bethlehem, mereka tidak pernah kasih tahu bahwa kita sudah tiba. Jadi bagaimana? Pohon Natal ada di mana? Lilin ada di mana? Bikin lagu-lagu rohani ada di mana? Mereka tidak pernah bicara itu, tapi konsentrasi mereka untuk memberi. Hidup mereka memberi. Harta benda mereka itu memberi. Jadi sebenarnya Natal artinya memberi. Bukan makan-makan. Natal artinya adalah memberi. Apa yang ada pada kita memberi. Selama 1 tahun Tuhan bawa kita apa? Tuhan berkati kita apa? Tuhan berkati di dalam apa? Kandang diberkati, rumah diberkati, pekerjaan diberkati, ya pelayanan diberkati, kekayaan diberkati, dompet diberkati, dapur diberkati. Tuhan berkati kita. Berkat itu bawa kasih kepada Tuhan, yang bagian dari Tuhan. Karena Tuhan bilang Natal ini untuk memberi. Natal ini untuk memberi. Kepada khusus warga jemaat gini, saya sudah sampaikan bahwa setiap tanggal 25 Desember itu tanggal untuk memberi. Setelah memberi kemana? Kita bisa bantu kepada yatim piatu, anak-anak asrama, kepada pengicil-pengicil. Banyak yang dibutuhkan, banyak pelayanan. Karena itu memberi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi arti Natal adalah memberi. Arti Natal itu memberi. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Cerita tentang 3 orang yang datang tadi itu. Ya, mur kemenyan dan mereka bawa dari timur yang cukup jauh. Saudaraku, dalam keadaan seperti ini, hal yang sangat penting. Arti Natal adalah menghitung hari-hari penyelamatan kita. Jadi kalau memberi itu hal penting. Apakah selama 1 tahun ini, saya kemarin tabrak dengan mobil, tetapi saya hari ini hampir maut. Menyambut saya, tapi puji Tuhan hari ini jadi baik. Jadi mari kita persembahkan hidup ini untuk kepada Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Ada satu keluarga yang di satu ikatan, saya tidak sebut, tapi mereka menata dalam rapat panitia, mereka semua ribut. Jadi mereka bilang, aduh ini bagaimana kita beli WAM dulu baru bikinkah? Ada WAM di kandang, tetapi setiap Natal pikirnya dapat uang bagaimana, baru beli WAM bagaimana. Padahal WAM yang ada di dalam kandang itu, kenapa kamu tidak bicara bahwa, oh ya Natal ini saya ada WAM 1 ekor di kandang, saya siap 1 ekor untuk bikin acara. Atau saya bawa untuk 1 ekor untuk Bapak Gembala, atau untuk hamba Tuhan, atau untuk pelayanan, atau untuk sumbangan untuk ini. Seperti yang hari ini kita siapkan pondok. Ya, pondok yang ada di sana. Sebenarnya Natal adalah memberi untuk di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting. Bagian yang terakhir, ketiga, Natal adalah makna. Makna Natal adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu, hal yang sangat penting untuk bagi kita, penyerahan diri kepada Tuhan. Karena itu memberi. Hal memberi itu perserahkan. Waktu saat kita memberi, bagian yang kedua tadi adalah tidak memikirkan latar belakang budaya atau status kita, tetapi kita datang kepada Tuhan. Memberi itu adalah menyerahkannya. Bagian yang ketiga adalah memberikan hidup ini kepada Tuhan. Memberikan hidup kepada Tuhan, ini penting.
Waktu saya ada di satu tempat di Yerusalem, di tembok ratapan, saya lihat tentara-tentara Israel itu, sebelum dia, karena kalau ada jam ibadahnya sudah mulai, sebelum dia beribadah di daerah, dia pulang ke rumah atau di tempat lain, dia datang untuk menyembah di situ dengan peralatan yang lengkap. Ya, dia karena militer, jadi dia peralatan lengkap, dia untuk datang untuk beribadah di situ. Dia tahu betul bahwa penyembahan kepada Tuhan itu lebih terpenting dari pekerjaan yang dia kerja sebagai tentara. Dia merasa itu ada di sana, bagian itu ada di sana. Tetapi kita orang Papua lebih khususnya, ini seringkali jabatan ini bikin sampai kita mau merendahkan diri untuk masuk gereja itu susahnya bukan main. Saya dulu 20 tahun jadi gembala sidang di Wamena, jadi ini bapak-bapak ini majelisnya aktif sekali, tapi baru ditunjuk jadi kepala dinas, kepala dinas terlalu tinggi. Baru dipilih jadi kepala desa saja rapat majelis sudah tidak datang. Saya harap Jawa Timur tidak ada yang begitu. Karena jabatan itu hanya sementara saja. Tetapi orang mengerti tentang Natal kalau betul-betul Yesus lahir 2000 tahun yang lalu itu, kalau untuk saya, kalau kita mengerti betul, orang datang menyembah kepada Tuhan. Siapapun orangnya, latar belakang apapun, orang datang untuk menyembah kepada dia. Karena itu bagian dari memberi hidup kita kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tanya, ada satu pertanyaan untuk ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, kalau ibu ada dalam acara suasana seperti ini, kemudian ibu sudah 9 bulan, anak sedikit lagi mau lahir. Rasa-rasanya sepertinya anak mau lahir. Kemudian dia minta tolong semua orang-orang yang ada di sini. Kemudian ada satu bapak yang bilang, ibu, tolong ibu ini mau anak mau lahir, jadi tolong mungkin di sini ada kandang babi di posisi kira-kira di sebelah mana ini. Di belakang kantor bupati ini ada kandang babi, tolong antar dia ke situ. Saya mau tanya ibu, bagaimana? Pasti tidak terima, tetapi ibu pasti akan dendam seumur hidup dengan bapak itu. Bapak yang suruh kamu untuk pergi melahirkan anak di kandang babi itu. Itu pasti. Orang itu yang pernah bilang saya, kalau ibu pergi lagi kasih tahu suami, Pak, tadi saya anak mau keluar setengah mati, ini koi anak. Ya di sini tidak ada koi anak, tapi koi anak, iku anak ini datang, dia kasih tahu saya begini, suami juga bisa angkat panah untuk cari kejar tuh laki-laki itu. Kau bilang istri saya pergi melahirkan anak di kebun binatang itu bagaimana? Saya pikir kita sadar itu ya, kita sadar. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, 2000 tahun yang lalu Yusuf dengan Maria, waktu mereka hadir waktu 17 Kaisar Agustus keluarkan surat untuk lakukan pemilihan itu, dan dia datang. Waktu itu semua orang arahkan untuk pergi ke domba dan kambing punya tempat. Tetapi kenapa Yusuf dengan Maria merasa menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah itu kandang babi punya tempat di mana? Yang penting anak ini bisa lahir. Itu luar biasa. Ini orang-orang yang penyerahan diri yang sungguh-sungguh, maka Tuhan Raja itu lahir di tempat mereka. Apalagi orang-orang timur yang datang menyembah kepada Tuhan. Itu orang-orang itu bukan tidak sekolah. Mereka orang sekolah. Ada orang satu jurusan ilmu kedokteran, satu ilmu astrologi, ya, satu ilmu alam. Yang ilmu astrologi yang dia tahu bintang. Dia sekolah memang bintang. Bintang berhenti, mereka berhenti. Bintang jalan, mereka jalan. Jadi ini orang-orang berpendidikan, orang-orang yang punya teknologi tinggi yang mereka cari Tuhan itu. Mereka sampai datang menyembah dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang sangat penting bagian terakhir, makna Natal adalah menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Jadi Natal itu harus kumpul dalam keluarga. Apakah Bapak Ibu di sini? Biasanya kita dalam pemekaran, apalagi pemekaran provinsi yang banyak ini lebih kacau lagi. Tapi saya lihat hanya Jahokimo, Mambramu Tengah, Jalimo dengan Tolikara saja. Suami kerja Jahokimo, istri kerja Mambramu Tengah, anak sekolah di Jayapura. Ini kan sudah dipisahkan. Yang berapa waktu ini kan kita mengalami kesulitan yang luar biasa. Coba Natal begini, kumpul. Panggil istri yang kerja di Jahokimo, suami yang kerja di Mambramu Tengah, atau anak yang sekolah di Jawa. Semua Natal kumpul, keluarga kumpul. Setelah semua kumpul baru kamu cek, suami sudah dapat diselamatkan belum? Istri sudah dapat diselamatkan belum?
anak sudah dapat diselamatkan belum? Sudah ada pasti tiket waktu Yesus akan datang, waktu trompet berbunyi, apakah anakku kau siap? Apakah bapakku kau siap? Apakah istriku kau siap? Apakah suamiku kau siap? Ini yang dimaksud Natal. Natal itu cek siapa yang belum terima Yesus, siapa yang sudah terima Yesus, siapa yang sudah bertobat, siapa yang belum bertobat. Tapi Natal pikir hanya makan, makan, makan. Tidak ada Alkitab bicara tentang makan. Natal bicara tentang keselamatan. Kalau semua orang bicara tentang keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat secara pribadi, wow, luar biasa. Tidak ada kekacauan, tidak ada konflik di tanah Papua, karena semua orang mengerti tentang Tuhan. Ya. Pastikan sudah ada terima Yesus atau belum. Pastikan kau aman atau tidak waktu kedatangan Tuhan. Pastikan engkau dan saya sudah diterima oleh Kristus atau betul. Ini makna Natal. Ya, ada pengharapan. 3 orang mereka datang dari jauh, tetapi mereka persembahkan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa tenaga, ayo panitia yang kerja keras ini, kepada panitia yang kamu kerja banyak sekali siapkan hari ini dan kita bisa nikmati hari ini. Saya mau sampaikan bahwa kalau suatu saat kamu kerja banyak ini, tetapi kalau yetur timek kini aketio nagaleke no di jabu ye kendara kwe kebenge menamgun. Kira-kira akan kemana? Itu yang penting untuk bagi kita. Itu yang penting. Bunyi lonceng, lilin dinyalakan, lampu-lampu dihiasi, pohon Natal naik, rumah dihiasi. Tetapi kalau tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Natal ini sia-sia dan kita lewat saja. Karena itu makna Natal adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita belum terlambat. Tahun ini belum terlambat. Saya pesan dalam mimbar ini, siapa yang belum terima Yesus, siapa yang belum ada kepastian keselamatan, Natal ini diberi kesempatan. Mulai hari ini, beri kesempatan. Apakah anak sekolah di Jawa, anak sekolah di Jayapura, suami ada di tempat lain, mungkin suami hari ini tidak ada, suami mungkin tidak pernah masuk gereja, atau istri mungkin tidak pernah masuk gereja. Natal ini punya tugas untuk selamatkan jiwa, selamatkan keluarga, selamatkan dirimu sendiri, selamatkan sukumu sendiri, selamatkan kabupaten, selamatkan dinas-dinas. Maka nama Tuhan dipermuliakan dan Natal berarti untuk buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di